Panglima. Ayo, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswan dari Kalimantan Selatan. Sedikit ingin bertanya kepada pembina Panglima kita terkait masalah laka lantas Panglima, yang dimana ada truk yang tidak kuat ditanjakan dan mundur dan mengakibatkan pengendara sepeda motor yang ada di belakangnya itu terlindas Panglima dan meninggal dunia. Kemudian yang dimana kedua belah pihak ini antara pelaku dan korban ini sudah damai dan tidak ada yang merasa dirugikan. Apakah ini wajib dihukum? Karena undang-undang dibuat, menurut yang saya pelajari, bahwa undang-undang dibuat itu agar masyarakat mendapat keadilan. Jadi ketika masyarakat sudah mendapat keadilan di luar pengadilan, buat apa lagi kasus itu dilanjutkan Panglima? Karena sepakat sama Aswad harusnya bisa gitu ya. Tapi kan hukumnya belum. Makanya tergantung penyidik dan jaksanya juga. Kalau mereka misalnya mendamaikan walaupun tidak ada dasar hukumnya, kalau menurut saya bisa sajalah kalau untuk kebaikan. Tadi kan kita sudah sepakat kalau bisa mendapatkan keadilan di luar pengadilan, kenapa tidak? Ya. Ini memang rumit. Kembali lagi ke mental aparatnya nanti. Ya, ini bisa juga jadi peluang untuk kalau dibuat undang-undang dasar hukum tentang restorasi justice, bisa jadi peluang lagi untuk korupsi. Ya. Kalau cocok harga, damaikan. Kalau nggak cocok harga, naik. Harganya nyuap lagi kan. Harus dirombak lah ya. Sistem hukum kita udah nggak, kalau menurut saya nih, saya bukan ahli hukum, tapi sistemnya udah nggak pas lagi untuk zaman sekarang. Jangan berikan peluang untuk korupsi. Jangan berikan peluang untuk bargaining. Hukum kita ini sama dengan kasus KDRT, teman-teman. Saya kalau kalian lihat videonya udah saya buat tuh. KDRT itu penganiayaan. KDRT itu pasal 44. Ancamannya pasal 44 itu 5 tahun. Pasal 44 KDRT itu setiap orang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diancam pidana 5. Silakan, ada yang mau berpendapat? Baik, ini terima kasih Pembina. Izin menanggapi. Halo. Ayo silakan Pak. Jadi perihal yang serupa juga terjadi ini di Kecamatan Gelumbang, Desa Sukamenang. Kebetulan sama sih kondisinya, ada korban, namun sudah berdamai. Hanya perbedaannya yang terlindas itu anak kecil, kalau yang di daerah kita ini Morenim, dan kendaraan itu adalah kendaraan pengawal Bupati Patwal Polres Morenim. Kedua belah pihak telah bersepakat damai antara korban dengan pelaku, di mana itu adalah unsur kelalaian, namun tetap menjadi satu catatan pihak kepolisian, meskipun itu anggotanya, namun proses hukum tetap berjalan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa seorang yang menyebab daripada kecelakaan ini kelalaiannya sehingga jatuhnya korban jiwa di dalam undang-undang lalu lintas, dia tetap dihukum. Meskipun telah berdamai, artinya hanya memperingan suatu proses hukum, di mana hakim biasanya mempertanyakan itu, adakah upaya-upaya itikat baik dari pihak pelaku atau terhadap keluarga korban. Demikian tanggapan Mina. Makasih. Oke. Jadi secara hukumnya memang benar seperti yang disampaikan Arapat itu, ya begitu hukumnya. Makanya sekarang lagi
galakkan restorasi justice-nya. Mungkin dasarnya ya seperti kasus ini, Wan. Sudah semuanya sudah ikhlas, kenapa harus dihukum kan gitu ya. Tapi sayangnya belum ada pula hukum kita yang mengatur tentang restorasi justice ini. Masih sekedar wacana. Kalaupun ada, itu hanya sekedar kebijakan dari penyidik dan juga jaksa. Kita nggak bisa maksa penyidik untuk tidak melanjutkan ke pengadilan. Tergantung dia. Tapi kalau saya misalnya penyidik melakukan restoratif justice, khusus kasus kecelakaan ya, saya sepakat. Tapi hukum kita kan seperti kata Arapat tadi, itu delik biasa, tidak bisa dicabut sebenarnya. Ya, mudah-mudahan secepatnya lah undang-undang yang baru ini disahkan supaya ada kepastian gitu. Jadi kalau hal-hal seperti apa yang bisa didamaikan gitu. Kalau laka lantas menurut aku pantas diselesaikan karena nggak ada orang yang ingin kecelakaannya. Paling pun lalai dia. Kecuali memang sengaja dia menabrak, itu bukan kecelakaan, pembunuhan itu namanya. Jadi kalian bedakan, kalau disengaja ditabrak dia memang itu bukan kecelakaan. Ya, ada juga banyak kejadian begitu. Dia yang sengaja memang nabrak, mau bunuh, tapi supaya kena pasal kecelakaan dia menggunakan itu. Itulah jelinya penyidik harus mengungkap bahwa apakah ini kecelakaan lalu lintas atau sengaja memang menggunakan kendaraan untuk membunuh orang. Ini Pak pengacara kita nih baru muncul nih, silakan Mangga. Selamat malam Panglima. Saya lagi migrain sebetulnya ini, tapi saya coba memberikan satu tentang lalu lintas tadi. Sebetulnya Panglima sudah lengkap itu di YouTube-nya. Saya jadi ingat pasal ini, Jisamsu. Sudah itu, pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau kita mau istilahnya berkedudukan sebagai pembela terhadap pelaku ya, gitu. Namun demikian, pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas itu harus juga diikuti dulu dengan apa yang diatur di pasal 231-nya. Itu dalam arti bukan melakukan tabrak lari, tapi bertanggung jawab dia ya. Gitu. Kalau tidak salah, ini kalau tidak salah ya. 231 ayat 1-nya itu kan apabila yang terlibat dalam kecelakaan itu, yang pertama itu dia harus menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada korbannya. Yang ketiga, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian. Yang keempat, memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Nah, baru lari ke 234 sebagai kita mencarikan pembelaannya. Ya. Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas itu memang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku. Nah, ini tidak berlaku pada apa yang diatur di pasal 234 ayat 3-nya. Yang tadi ceritanya Bang Aswad itu kan, siapa tadi yang dari Kalimantan itu? Ya, truknya mundur, ada motor di belakang, tergeleng lah dia. Nah, itu poin 1, yaitu adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi. Nah, kan nanjak, remnya blong atau sudah berupaya, kan dia tidak bisa melihat di belakang itu ada bagaimana. Nah, yang keduanya disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Misalkan lagi mobil jalan, tiba-tiba orang nyebrang itu langsung masuk aja jalan, nggak lihat kanan kiri, misalkan. Nah, yang ketiga disebabkan gerakan orang atau hewan.
walaupun telah diambil tindakan pencegahan. Kita sudah berupaya membelokkan, masih juga kena, matilah dia misalkan. Nah begitu. Kira-kira seperti itu, jadi dipahami pasal 234 sebagaimana pesan dari pembina kita di YouTube. Ya, saya dari pembina menyatakan di YouTube seperti itu menjadi pegangan kita semua ini di dalam penanganan pembelaan terhadap kasus-kasus lalu lintas seperti ini. Ya. Nah, jika korban meninggal dunia, nah ini yang 235-nya, ya kan? Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dimaksud pasal 229, ya kan? Pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum, ya kan, diduga truk itu punya perusahaan lah ya. Itu. Tetap pemiliknya juga harus bertanggung jawab, perusahaan juga harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya supir ya. Wajib memberikan bantuan kepada ahli waris, itu damai tadi ya, salah satunya ini pengertiannya. Ya, berupa biaya pengobatan atau biaya pemakaman, tapi tetap dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya. Namun demikian biasanya dengan kita mencoba di dalam pledoi, ya, kalau sudah keburu masuk beracara ini kita menyampaikan pembelaan berdasarkan pasal Cisamsu ini dan juga dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Laka Lantas, insya Allah ya, apalagi dengan kita juga sudah bertanggung jawab, ya korban juga sudah perdamaian, maka hanya diberi percobaan saja hukumannya. Kira-kira begitu, Panglima. Nah, satu